Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ya materi kita pada pertemuan 5 tentang struktur logika if. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah project baru. Project barunya namanya adalah logika if. Kemudian di sini kita menggunakan objek-objek. Ada 3 objek yang ada kita gunakan. Pertama di sini kita gunakan adalah text view. Kemudian di sini kita gunakan adalah edit text. Kemudian di sini kita gunakan adalah button. Nah, bagaimana caranya ya mungkin sudah dipelajarin ya. Kemudian setelah kita susun seperti ini, edit text-nya kita sudah untuk text view-nya sudah kita rubah. Kemudian edit text-nya juga sudah kita susun dan terakhirnya untuk button-nya juga sudah kita buat. Selanjutnya adalah kita merubah ID. ID-nya apa aja? Di sini kita gunakan pada ID untuk angka, ID huruf, ID keterangan, button dan juga proses dan juga button proses dan juga button hapus. Kemudian bagaimana caranya? Pertama kita klik dulu di sini ID yang ingin kita rubah. Kemudian cara merubah ID-nya pada properti sebelah kanan. Pada properti sebelah kanan di sini dibuat. Nah, di sini saya sudah rubah ID-nya menjadi angka. Kemudian nilai huruf juga sudah dirubah menjadi huruf. Kemudian untuk keterangan untuk keterangan sudah dirubah menjadi keterangan. Sudah ya, ID-nya seperti ini. Kemudian untuk button juga seperti itu. Nah, button di sini saya gunakan adalah button proses. Kemudian untuk hapus saya gunakan adalah button hapus untuk ID-nya. Kemudian setelah kita sudah merubah ID-nya, selanjutnya kita membuat sebuah prosedur baru, yang dimana prosedur itu nantinya akan sebagai proses pada kedua button ini. Caranya gimana? Kita double klik buttonnya, kemudian di sini kita enterkan saja, kemudian kita buat seperti ini. Android.2 on click aksi. Sudah. Yang di bawahnya untuk button hapusnya juga seperti itu. Kita buat seperti ini. Android.2 on click kemudian aksi. Jika sudah, kita balik kepada layout, graphical layout. Sebelum kita berpindah ke activity Java-nya, ke main Java activity-nya, kita harus melakukan save all terlebih dahulu. Gunanya untuk apa? Agar perubahan yang kita lakukan pada XML, agar perubahan-perubahan yang sudah kita lakukan ataupun yang sudah kita berikan pada XML itu bisa dibaca oleh main Java activity. Jadi cara save all-nya itu seperti ini. Lambang disket yang banyak ini. Kemudian kita klik aja, maka otomatis dia akan save all. Kemudian setelah itu kita akan masuk ke dalam main Java activity-nya. Caranya gimana? Di sini ada pada SRT kita double klik. Setelah double klik maka akan muncul tampilan seperti ini. Inilah tampilan pada main Java activity-nya. Setelah masuk pada main Java activity-nya, kemudian di sini kita harus mengimportkan. Yang gunanya import ini adalah agar objek-objek yang kita gunakan, objek-objek yang kita gunakan pada XML itu bisa terbaca pada main Java activity-nya. Nah, tadi kita yang pertama kita gunakan import itu Android widget pertama yang kita gunakan adalah button. Kemudian kita buat lagi Android widget edit text. Kemudian kita buat import Android view, kemudian view. Nah, ini dimana kalau yang dua ini kita gunakan untuk menampilkan objek-objek. Tadi kan kita sudah gunakan 3 objek ya. Ada text view, kemudian ada edit text dan juga ada button. Tetapi yang untuk kita proses itu hanya 2, button dan juga edit text. Nah, ini untuk prosedur aksi tadi. Nah, tadi kan kita sudah membuat sebuah prosedur baru yang namanya itu adalah aksi, yang dimana prosedur ini akan tertampung pada si view ini. Oke. Setelah kita buat ID baru di sini, langkah selanjutnya adalah kita membuat variabel baru. Nah, di sini kita buat variabelnya. Di sini saya buat variabelnya adalah edit text. Dengan nama variabelnya adalah angka.
kemudian E huruf, dan E keterangan. Kemudian saya membuat untuk button. Di sini saya gunakan button proses dan juga button hapus. Kemudian di sini saya gunakan string untuk menampilkan proses daripada keterangan yang akan kita gunakan dan juga huruf yang akan kita gunakan. Oke, berarti ini sudah selesai untuk penggunaan daripada pembuatan daripada variabel baru. Oke, di sini ada salah Android, kemudian di sini widget, kurang D-nya. Masih salah, masih typo juga. Oke, berarti sudah. Nah, jadi kalau tadi masih ada tanda silang-silang merah seperti tadi, itu masih ada salah. Nah, tadi saya salah ketik, di sini kurang G, di sini saya typo. Setelah kita buat ID variabel-variabel baru ini, kemudian variabel yang ketiga ini kita hubungkan dengan 3 objek yang di sini. Sudah? 3 variabel baru tadi kita harus hubungkan dia dengan di sini. Gunanya apa? Ketika nanti kita proses, antara kita buat untuk codingnya, untuk source code-nya pada Java-nya itu agar bisa terbaca pada si XML yang di sini gitu. Caranya gimana? Di sini berarti kita gunakan untuk apanya? angka. Nah, di sini kita gunakan variabelnya adalah angka, makanya kita buat di sini adalah angka. Kemudian dalam kurung edit text. Kemudian sini kita buat adalah find view by ID dalam kurung r.id. Nah, di sini tinggal kita pilih. Kalau tadi seperti saya sudah jelaskan, sebelum kita berpindah pada main Java activity-nya, pada XML-nya kita harus melakukan save all. Gunanya untuk apa? Jika kita nanti yang hal seperti ini tidak muncul, yang ini tidak muncul, ID-nya ini, ID XML-nya tidak muncul, itu karena kita belum melakukan save all pada XML tadi sebelum kita berpindah pada main Java activity-nya. Jadi pastikan sebelum kita berpindah pada main Java activity, kita harus sudah melakukan save all terlebih dahulu. Nah, jadi di sini kita gunakan angka. Kemudian kita copy pastekan aja, tinggal kita edit aja. Berarti di sini adalah huruf. Kemudian di sini adalah keterangan. Kemudian juga di sini adalah huruf. Kemudian di sini adalah keterangan. Oke, berarti di sini sudah berhasil. Jika dia sudah biru seperti ini, berarti sudah berhasil untuk penggabungan variabel di sini dengan objek yang berada pada layout di XML-nya. Kemudian setelah kita buat penggabungan antara variabel dengan ID-nya, selanjutnya di sini kita buat sebuah prosedur baru. Di sini prosedurnya enter dari sini. Yang tutup kurang awal ini kita buat public void. Nah, tadi di awal kita sudah buat namanya untuk prosedur pada button, di sini digunakan aksi, maka di sini kita gunakan adalah aksi. Kemudian view klik. Kemudian buka kurawal. Oke. Kemudian untuk prosesnya di sini yang kita gunakan adalah switch. Kemudian klik titik get ID. Sudah. Switch kemudian get ID. Kemudian di sini kita gunakan case. Case di sini yang pertama kita proses untuk button hapus ya. Dari sini untuk button hapusnya. Kemudian di sini titik 2, kemudian angka, kemudian set text. Seperti ini. Setelah kita buat seperti ini untuk proses pada buttonnya, kemudian selanjutnya
kita membuat case lagi yang dimana untuk prosesnya. Nah ini sebenarnya saya jelaskan terlebih dahulu. Gunanya ini adalah untuk menghapus daripada isian pada angka, edit text huruf, dan juga edit text keterangan. Kemudian di sini kita setelah button hapus, kita gunakan RID titik button proses. Titik 2. Kemudian di sini kita membuat di sini kita buat variabelnya adalah integer, kemudian angka. Ini mana variabel angka ini untuk kita lakukan menampung nilai untuk prosesnya. Kemudian integer, kemudian pass in titik pass in yang merupakan untuk proses pada integernya, kemudian angka yang dimana untuk tempat mengambil angkanya, kemudian di sini get text. Sudah, kita pilih yang ini get text, double klik, otomatis kemudian kita klik titik to string, double klik lagi. Oke, di sini kelupaan untuk titik koma. Sudah. Kemudian setelah ini kita masukkan untuk struktur logika if. Berarti di sini kita gunakan if dalam kurung angka lebih besar sama dengan 80. Oke. Angka lebih besar sama dengan 80, maka dia akan menampilkan X huruf sama dengan A. Kemudian else if angka lebih besar sama dengan 70, kemudian X huruf sama dengan B. Else if. Kemudian ini else if angka lebih besar sama dengan 60, X huruf sama dengan C. Kemudian else if angka lebih besar sama dengan 50, X huruf sama dengan D. Else X huruf sama dengan E. Nah, ini proses untuk menampilkan huruf berdasarkan dari angka. Berarti ada 5, di sini ada 5 ketentuannya, yaitu pertama angka 80, 70, 60, 50 dan juga di bawah 50. Kemudian di sini setelah kita buat untuk hurufnya, berarti di sini kita buat keterangannya. Berarti di sini kita buat if dalam kurung angka lebih besar sama dengan 60, kemudian X keterangan sama dengan lulus, kemudian else X keterangan sama dengan gagal. Nah, ini untuk proses pada menampilkan keterangan lulus ataupun gagal. Kemudian kita buatkan Oke, berarti inilah untuk source code daripada untuk struktur logika if-nya. Jadi di sini kita gunakan untuk memproses angka. Berarti di sini untuk memproses lulus ataupun gagal. Nah, di sini gunanya untuk apa? Untuk menggabungkan huruf dengan X huruf dan juga X keterangan. Nah, jadi di sini huruf dia akan mengambil berdasarkan yang sudah dihasilkan pada X huruf, dan juga keterangan akan menampilkan dari yang sudah dihasilkan dari X keterangan. Kenapa? Karena di sini kita buat dia adalah X huruf dan juga di sini adalah X
keterangan. Nah, begitulah mungkin kira-kira untuk strukturnya. Selanjutnya tinggal kita jalankan. Kemudian setelah dijalankan baru kita tinggal melakukan prosesnya, menginputkan dulu angkanya, kemudian kita klik button proses, maka untuk nilai huruf dan juga keterangannya akan muncul. Kemudian setelah kita jalankan, setelah kita run, maka akan muncul pada Android ini seperti ini. Nah, kemudian di sini nilai angka, huruf, dan keterangan. Berarti di sini seperti saya bilang tadi, kita akan menginputkan nilainya. Contohnya kita akan menginputkan nilai angkanya 78. Kemudian kita klik button proses, maka dia akan muncul yang dimana nilai hurufnya adalah B dan keterangannya adalah lulus. Kemudian seandainya kita buat 49, kemudian kita proses, maka dia akan muncul nilai hurufnya adalah E, kemudian keterangannya gagal. Kemudian kita klik button hapus, maka dia akan menghapus daripada isian yang berada pada edit text dan juga edit text angka, edit text huruf, dan juga edit text keterangan. Nah, begitulah untuk materi terkait dengan struktur logika if.